Bu Musi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Kak Rosid. Alhamdulillah baik. Bagaimana Kak Rosid kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai coaching nanti, Bu Musi, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian untuk coaching nanti. Menurut Ibu, aspek apa yang perlu kita perhatikan saat penilaian coaching ini? Gini Pak, menurut saya rubrik penilaian coaching ini bisa fokus pada komunikasi yang efektif. Khususnya bagaimana saya membantu Bu Eko menemukan solusinya sendiri dan mengarahkan diskusi dengan pertanyaan yang tepat tanpa saya memberikan solusi secara langsung ya Pak ya. Oke, baik. Komunikasi yang efektif dan penggunaan pertanyaan yang tepat ya. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan lebih jauh dalam sesi ini? Terkait kompetensi yang ingin lebih dikembangkan yaitu kemampuan untuk mendengarkan efektif Pak, dan juga membimbing tanpa terlalu banyak memberikan solusi langsung. Tadi saya sudah sampaikan, saya juga ingin fokus pada pengembangan pemikiran dari Bu Eko sendiri nanti. Itu bagus Bu. Jadi mendengarkan aktif dan memfasilitasi refleksi dari coaching yang ingin ditekankan. Dari kompetensi tersebut bagian mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Tentunya saya ingin mengamati apakah saya memberikan cukup ruang bagi Bu Eko untuk menggali pemikirannya sendiri, dan apakah saya bisa menjaga percakapan tetap terarah tanpa mendominasi. Takutnya kalau misal saya kebablasan untuk memberikan solusi seperti itu Pak. Oke, bagus Bu. Jadi fokus pada memberikan ruang untuk berpikir dan menjaga percakapan terarah ya. Iya. Indikator ketercapaiannya apa yang ingin dilihat? Untuk indikator ketercapaiannya, saya berharap Bu Eko itu bisa menemukan beberapa langkah Pak, solusi sendiri. Jadi fokus pada penyelesaian masalah secara mandiri gitu Pak, dan merasa lebih percaya diri dengan kemampuannya setelah sesi coaching nanti. Baik sekali Bu. Kita akan observasi berdasarkan indikator itu. Semoga sesi berjalan lancar. Kita akan cek lagi setelah coaching ya Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Silakan. Assalamualaikum Bu Eko. Waalaikumsalam Bu Mursi. Bagaimana kabarnya Bu Eko hari ini? Sedang sibuk tentunya ya? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Tapi iya nih, masih mengerjakan tugas sekolah, persiapan untuk rapat komite, dan ada beberapa kegiatan lain di sekolah. Cukup sibuk ya Bu ya. Oke Bu, kita akan coaching sebentar ya Bu ya. Kira-kira nih Bu Eko akan membicarakan masalah apa ini untuk kesempatan ini? Terima kasih atas kesempatan ini Bu. Sebetulnya saya sedang merasa agak bingung nih Bu, cara meningkatkan kepercayaan diri dalam presentasi. Saya sering merasa gugup apabila saat berbicara di depan umum, terutama saat presentasi di depan orang banyak. Jadi Bu Eko ini ingin membahas tentang kepercayaan diri ya Bu ya dalam presentasi. Oke, menurut Bu Eko sendiri, nih apa yang membuat Bu Eko itu merasa gugup saat presentasi? Sepertinya saya merasa takut membuat kesalahan atau tidak bisa menjawab pertanyaan yang muncul itu Bu. Selain itu kadang saya juga merasa tidak cukup yakin apa yang saya katakan. Jadi ada perasaan takut, ada kesalahan dan kurang yakin dengan isi presentasi ya Bu ya. Menurut Bu Eko nih, apa yang menjadi ciri-ciri orang yang percaya diri? Nah, orang yang percaya diri menurut saya itu orang yang bisa berbicara dengan lancar, tenang, dan juga jelas. Kemudian mereka mampu menjawab pertanyaan dengan baik tanpa terlihat ragu-ragu. Ya benar banget itu Bu, benar sekali. Percaya diri terlihat dari ketenangan orang tersebut dan kelancaran dalam berbicara. Kalau menilai rasa percaya diri Ibu sekarang nih, kira-kira Bu Eko ini ada di level berapa kalau nomor 1 sampai 10? Mungkin saya baru di skala 5 Bu. Masih 5. Baik. Dan target Bu Eko sendiri itu ingin mencapai skala berapa?
Kalau saya menilai mungkin saat ini saya baru skala 5. Hmm, baik, target Bu Eko sendiri ini sampai level berapa Bu? Dari 1 sampai 10 itu targetnya, kan baru di level 5 sekarang nih, pengennya sampai level berapa ya? Targetnya sampai nilai 8. Ya, Hmm, supaya saya lebih percaya diri dan saya tidak gugup dalam menyampaikan presentasi. bagus ya Bu ya, sampai skala 8. Bagus. Menurut Bu Eko sendiri nih, bisa dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri ini dari diri Bu Eko itu apa saja? Saya akan berlatih dengan kelompok saya sendiri, kelompok berlatih dulu kecil ya. berlatih dulu di lingkungan saya sendiri. Jadi latihannya lebih ke simulasi dalam kelompok kecil. Oke, sebelum berbicara di depan orang banyak ya Bu ya, dan persiapan yang lebih matang tentunya Bu. Kemudian ada hal lain yang ingin dilakukan selain persiapan dan juga simulasi ini? Mungkin saya perlu belajar teknik relaksasi seperti pernapasan sebelum memulai presentasi agar saya merasa tenang. Bagus sekali Bu. Jadi latihan teknik relaksasi ini bisa membantu mengurangi terutama rasa gugup ya. Jadi kita bisa tenang pada saat melakukan presentasi. Kira-kira kapan Bu Eko akan mulai menerapkan ini? Minggu depan, Bu. Oh, minggu depan. Oke, bagus. Minggu depan akan dimulai oleh Bu Eko. Kira-kira langkah pertama yang akan Ibu Eko lakukan minggu ini apa? Saya akan mempersiapkan materi secara Oh detail. iya, mempersiapkan materi presentasi secara Secara detail ya. terutama ya untuk menunjang kepercayaan diri Betul, Bu. Ibu ya. Kalau begitu persiapkan materi jadi fokus awal Bu Eko ini ya. Oke. Apa yang bisa saya bantu supaya proses ini berjalan lancar Bu kira-kira? Mungkin saya butuh saran dari Bu Mercy untuk teknik-teknik latihan berbicara di depan umum, Bu. Jadi waktu saya menyampaikan presentasi kepada teman sejawat itu saya tidak merasa grogi, tidak Oh merasa iya. takut salah itu, dan saya akan lebih percaya. Oke. Baik, saya akan siap memberikan masukan setelah pelatihan. Nah, dari sesi coaching ini apa yang Ibu Eko dapatkan dari perbincangan kita ini? Sekarang saya merasa lebih jelas langkah-langkah yang harus saya ambil untuk meningkatkan kepercayaan diri saya saat saya. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Kapan mulai latihan Bu Eko? Insya Allah minggu depan, Bu. Minggu depan ya. Iya. Semoga sukses Bu. Kita cek lagi hasilnya nanti minggu depan bagaimana. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Sama-sama Bu Mursi, saya juga sangat terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan untuk saya. Sukses selalu ya Bu Eko ya. Nah, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Musi, kita masuk ke pasca observasi. Apa yang Ibu lakukan dalam sesi coaching tadi yang sesuai dengan rencana? Oke Pak, tadi saya fokus pada mendengarkan aktif dan memberikan ruang bagi Bu Eko untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi saya lebih memberikan ruang untuk Bu Eko mengemukakan pendapatnya dan keluh kesahnya Pak. Saya juga berusaha agar tidak terlalu banyak memberikan arahan, jadi supaya Bu Eko bisa menemukan solusinya sendiri Pak. Gitu. Bagus. Nah, dari observasi tadi saya melihat bahwa Bu Mursi memberikan ruang yang cukup untuk Bu Eko berpikir. Saya mencatat beberapa momen di mana Bu Eko bisa merespon dengan solusinya sendiri, yang menunjukkan bahwa Ibu sudah berhasil membimbing tanpa mendominasi percakapan. Ya Pak, saya merasa sih untuk sudah cukup untuk mendengarkan keluh kesah dari Bu Eko itu sendiri. Saya merasa juga Bu Eko bisa menemukan langkah-langkah yang Bu Eko butuhkan dari sesi coaching tadi Pak. Itu bagus sekali. Untuk indikator yang kita bicarakan sebelumnya, saya melihat Bu Eko berhasil menemukan beberapa langkah sendiri, dan Bu Mursi mampu menjaga percakapan tetap terarah dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif. Ya.
Alhamdulillah Pak, tadi senang mendengarnya dari Bapak sendiri. Memang tujuan saya adalah agar Bu Eko lebih percaya diri dengan pemikirannya sendiri, karena Bu Eko ini terkesan kurang percaya diri dan ragu-ragu seperti itu Pak. Berdasarkan hasil ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah coaching kali ini? Nah, setelah coaching kali ini, saya rasa saya ingin lebih belajar untuk menyeimbangkan antara memberi ruang dan memberikan sedikit arahan ketika diperlukan. Tadi saya mungkin untuk pemberian arahan itu masih kurang ya Pak ya. Mungkin agar percakapan juga tidak terlalu meluas. Jadi saya bentuk batasan dalam percakapan pada saat coaching. Bagus, itu bisa jadi fokus pengembangan berikutnya. Kita bisa lanjut observasi lagi di sesi mendatang. Terima kasih Bu Musi, Bu Eko. Terima kasih juga Pak Rashid untuk sesi coaching hari ini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.